kali ini seru banget. Kita bakal ngobrol bareng Pak Menteri Sandiaga Uno tentang ekonomi kreatif dan prospek pasar saham di Indonesia loh. Kata Pak Sandi nih, seenggaknya kita bisa punya saham new economy 45% dari total portofolio kita loh. Dan beliau memperkirakan kalau IHSG ini di tahun 2025 bakal menyentuh di level 10 ribuan. Wow, penasaran pembahasan lengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Oke, ya selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Sandiaga Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Siang hari ini kita sangat beruntung sekali. Bersama kita ada Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, atau yang seringkali kita panggil dengan panggilan akrab Bapak Menteri Sandiaga Uno, yang juga merupakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pak Sandiaga Uno, terima kasih lagi ya Pak Sandiaga Uno ya. Jadi kemarin sudah mengedukasi bersama saya melalui Instagram Live, dan siang hari ini kita akan mengedukasi melalui webinar Zoom. Apa kabar Pak Sandiaga? Alhamdulillah baik, dan terima kasih banget. Ini saya nggak nyangka gitu loh, Ellen, yang ngikutin Instagram live kita itu banyak sekali. Terus saya dikirimkan pesan lewat WhatsApp, lewat DM, bahwa banyak yang ngikutin. Saya bilang hebat juga nih ya, Ellen. Mudah-mudahan sukses nih Ellen dan Chief of Equity Research-nya ya, Andre Benas. Ya, Dan di kita juga nih pada gabung nih semua di Kemenparekraf nih. Ada Bu Nike, ada Pak Fajar, mereka pengen belajar juga dari Ellen nih. Ada Pak Haryanto, ada Pak Saiful, semua juga mau belajar tentang investasi nih. Ada juga dari manajemen industri Pak Hayun. Tapi sebelum mulai kita kasih pantun dulu biar semangat, boleh nggak? Halo, boleh kasih pantun dulu Mbak Ellen? Silakan Pak, dengan senang hati Pak. Oke, kita mulai pantun. Keindahan Indonesia tersebar di setiap destinasi. Masing-masing daerah punya beragam atraksi. Indonesia kaya akan peluang investasi. Mari kembangkan ekonomi kreatif agar ekonomi melesat kembali. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Memang nggak salah Ada ya lagi, Pak Sandiaga. Tahan dulu Ellen, bisnis bercuan pasti bikin wajah berseri-seri. Jadi semangat buat makin produktif lagi. Bapak Ibu M-Trade, investasi pasti perlu kolaborasi. Mari manfaatkan peluang guna membangun negeri. Luar biasa. Lagi, Lagi Pak, ada lagi. setiap bisnis pasti mengejar profit. Petakan strategi agar jangan sampai merugi. Bapak Ibu M-Trade, saat pandemi, ayo semangat untuk bangkit. Majukan pariwisata ekonomi kreatif dan sukseskan investasi. Luar biasa. Ini memang nggak salah ya. Pak Sandi didapuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena memang sangat kreatif sekali. Sangat luar biasa sekali pantunnya, bahkan di awal pun udah sangat menyemangati sekali. Nah, Pak Menteri, Pak Sandi, kita sudah sangat tidak sabar sekali Pak untuk belajar dari Pak Sandi tentang ekonomi kreatif Indonesia, bagaimana teman-teman di sini mengembangkan bisnis dan berinvestasi pada ekonomi kreatif untuk turut mendorong perekonomian Indonesia. Dan yang berikutnya juga kita pengen belajar secara personal dari Pak Sandi, dari perjalanan hidupnya dari kecil sampai sekarang, jadi sangat luar biasa sekali. Dan juga
entrepreneurship-nya. Kita nyambung dari Instagram Live kemarin ya Pak Sandi ya. Nah, Pak Sandi, mungkin kemarin sudah dibahas dikit nih tentang kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi. Mungkin boleh diulang dikit ini Pak. Jadi waktu itu ketika Indonesia pandemi ya, jadi mulai pandemi, kemudian kondisi saat ini, dan ke depan itu what to expect Pak? Ya, kalau kita lihat Ellen, bahwa pandemi ini mengubah setiap lini dari kehidupan kita, mulai dari ekonomi, sosial, sampai kehidupan sehari-hari. Namun yang kita bisa yakini bahwa pandemi ini juga memberikan sisi-sisi yang terbaik dari segi inovasi dan adaptasi dan kolaborasi kita. Menurut data World Bank, Indonesia diproyeksikan akan pulih sebesar 4,4% tahun 2021. Di kuartal kedua kita tumbuh 7,07%. Ini sinyal yang positif dan kita harapkan momentum ini walaupun ada PPKM level 4 bisa kita sustain di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Dan kita harapkan di 2020 ini akan meningkat dari 4,4% ke 5%. Dan seiring dengan penanganan pandemi yang lebih baik, vaksinasi yang lebih ditingkatkan distribusinya secara masif, saya yakin akan semakin berkurangnya efek VUCA. VUCA itu adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi IMF di tahun 2021 ini sedikit lebih memoderasi pertumbuhan kita ke angka 3,9. Jadi kita lihat rentangnya ini antara 3,9 sampai 4,4% buat tahun ini. Dan revisi dari IMF ini kita perlu sikapi dengan kehati-hatian. Karena saya yakin dengan tingkat pertumbuhan yang sekarang, kita punya peluang untuk menyusun langkah-langkah yang lebih strategis ke depan. Seperti yang dilakukan oleh China. Kalau kita lihat apa yang China lakukan, mereka adalah menata sistem perekonomiannya lebih berkualitas lagi ke depan. Dan untuk kita, ini juga kesempatan. Khusus di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, target antara 3,7 sampai 4,5% yang diberikan oleh pemerintah untuk target tahun ini ada harapan untuk upside surprise, yaitu jika kita bisa lakukan penanganan COVID yang lebih baik. Jadi kemarin kami melakukan simulasi di dalam economic modeling kita di Parekraf, ternyata single determinant atau konsiderasi yang paling tinggi itu adalah COVID. Jadi bukan dari ekonomi eksternal, bukan dari tingginya harga komoditas, bukan dari tingginya konsumsi, tapi justru dari COVID. Jadi korelasi yang paling tinggi dari kepulihan Parekraf ini adalah COVID. Dan ini sesuai dengan prediksi dari Bank Indonesia yang terakhir juga bahwa ini adalah COVIDnomics. Kita sekarang harusnya memang fokus bagaimana kita penanganan dan penanggulangan COVID diutamakan, diprioritaskan. Nanti ekonominya akan tentunya membaik seiring dengan membaiknya penanganan kesehatan kita. Ellen. Iya, beberapa hari yang lalu Pak Menteri, Pak Sandi ada sempat menyebutkan tentang sektor digitalization, healthcare, dan sustainability, green energy di Instagram Live. Dan bahkan mungkin di situ sedikit dimention oleh Pak Sandi, mohon maaf jika saya ada salah, mungkin bisa dikoreksi ya Pak ya, bahwa mungkin sekitar 45% portofolio kita tuh mengarah ke portofolio teknologi atau new economy. Nah, bagaimana Pak Sandi mungkin ini bisa lebih dijelaskan lebih detail lagi tentang bagaimana kita melihat sektor digital, healthcare, dan juga green energy yang mungkin ke depan akan makin sustainable dan juga versus dengan old economy. Jadi sebagai orang yang terlahir di old economy dan lagi struggling masuk ke new economy, Ellen, kita dikejutkan
dengan pengumuman Forbes kemarin bahwa orang terkaya di dunia adalah Bernard Arnault. Bernard Arnault ini adalah pemilik dari multiple brands, tapi di-anchor oleh dua produk utama, yaitu luxury goods, Louis Vuitton, dan luxury F&B, yaitu Moet and Hennessy. Perusahaannya gabungan adalah LVMH, jadi seperti Gojek dan Tokopedia yang gabung jadi GoTo. Waktu itu perusahaan dia, Louis Vuitton, bergabung dengan Moet and Hennessy, itu perusahaan minuman bubble yang sangat populer di Barat. Itu bergabung dan tiba-tiba merangsek dia menjadi orang terkaya di dunia. Nah, banyak yang bertanya, apakah prediksi orang digitalisasi yang akan mendominasi ini terpatahkan oleh kenyataan bahwa Bernie Arnault ternyata sekarang mengalahkan Jeff Bezos, mengalahkan Elon Musk, mengalahkan the Google Duo ataupun juga Microsoft Bill Gates. Tapi ternyata apa yang ditampilkan adalah transformasi Louis Vuitton dan Moet Hennessy ini menuju digitalisasi. Jadi mau industrinya itu consumer goods, mau itu industrinya luxury goods, mau itu F&B atau produk ekonomi kreatif lainnya, ternyata yang menjadi key success factors dari Bernie dan pengusaha-pengusaha lain adalah melakukan secepat apa akselerasi transformasi digitalisasi yang mereka lakukan. Jadi nggak salah saya melihat bahwa teknologi digitalisasi akan menjadi minimal 45% daripada portfolio kita, termasuk perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai consumer tech. Jadi perusahaan yang consumer goods, tapi sudah masuk ke dalam era digitalisasi. Jadi ini sebetulnya sinyal bagus buat ekonomi Indonesia, bahwa kita kan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi. Lebih dari 50-55% daripada pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi. Banyak yang mengkritisi bahwa ekonomi Indonesia ini tidak memiliki efisiensi karena kebocoran daripada produk-produk yang dikonsumsi adalah merupakan produk yang diimpor. Nah, saya cenderung meyakini bahwa transformasi dari ekonomi kita ini akan dimotori atau dilokomotifi oleh UMKM kita yang scale up. Sehingga produk-produk yang dikonsumsi pelan-pelan akan bergeser dari produk yang kita dapatkan dari luar negeri menuju produk-produk yang kita hasilkan sendiri. Seperti baju ini misalnya nih, Ellen. Ini baju keren banget. Ini nggak kalah sama bajunya Louis Vuitton, dan telusur ini mereknya ya. Ini yang kita sekarang juga lagi promote di Parekraf agar produk-produk tadi, kalau misalnya pemilik brand seperti Bernie Arnault berhasil memuncaki sebagai orang terkaya di dunia, berarti kan produk-produk brand yang di Indonesia juga punya peluang selama mereka melakukan transformasi digitalisasi. Jadi itu dibalik pemikiran saya kenapa portfolio kita harus 45% di digitalisasi dan sisanya itu terbagi ya. Ini kita bicara ekuitas dulu nih, tapi kan portfolio kita nggak semuanya equity. Ada portfolio kita yang fixed income, ada portfolio kita yang precious metals, ada yang portfolio kita ya kalau cash lah, tapi ada juga yang property. Tapi bagi saya, dan ini termasuk kripto ya, karena ini bagian daripada tadi saya lihat Hanin presentasi mengenai kripto. Ini adalah bagian daripada ekosistem digital economy, dan inilah bagian dari 45% dari yang saya maksudkan di portfolio kita. Oke, Pak Sandi, mau nanya dikit nih Pak, bicara tentang perkembangan
ekonomi digital, dan juga sekarang banyak sekali perusahaan yang berencana untuk IPO, termasuk salah satunya GoTo, unicorn teknologi masuk ke Indonesia, yang pastinya akan menambah kapitalisasi dan juga menambah bobot dari indeks teknologi ke depan. Nah, kalau menurut Pak Sandi, Indonesia ini ke depannya apakah akan menjadi seperti Amerika? Apakah akan jadi seperti Nasdaq, di mana bobot dari kapitalisasi dari perusahaan teknologi ke depan akan menjadi semakin besar dan semakin mendominasi, bahkan lebih dari sektor perbankan? Ellen, it's inevitable, atau kalau bahasa Indonesia keniscayaannya seperti itu. Karena perbankan juga akan menjadi digital banking. Dan kita udah lihat ya, terkaget-kaget ngelihat Bank Jago. Saya sebutkan aja karena ini udah menjadi satu informasi umum. Kawan saya dari masa saya waktu itu berkarir di Astra, Jerry Eng, sekarang punya Bank Jago yang merupakan transformasi daripada old banking into new banking. Dan dari banking yang kita kenal dengan bercabang-cabang, ATM dan lain sebagainya ke digital banking. Nah, ini berarti kan ada sektor keuangan, tapi keuangan yang seperti apa? Keuangan adalah yang masuk ke dalam ekosistem teknologi. Jadi inilah disrupsi yang dilakukan oleh teman-teman fintech, teman-teman yang sekarang dibantu oleh OJK dan BI mulai mentransformasikan dalam bingkai perbankan yang sudah terdigitalisasi. Properti itu juga ke depan akan terdigitalisasi. Dan apakah sektor properti itu akan surut? Enggak juga menurut saya. Karena space itu atau business space itu akan tetap menjadi bisnis yang menjanjikan, namun tentunya untuk meng-create demand dan meregulate supply-nya mereka akan sangat terbantukan dari teknologi dan digital, dan konsep sharing of space ini akan semakin besar ke depan. Sektor lain yang mendominasi Indonesia, manufacturing, apalagi dengan robotics, dengan artificial intelligence, kita akan semakin luar biasa berkembangnya. Dan inilah yang tentunya harus dilakukan transformasi oleh perusahaan-perusahaan besar yang kita miliki. Consumer goods, karena kita punya perusahaan-perusahaan consumer goods yang besar, sudah terlihat merger yang sekarang mulai digagas di antara the big giants of the Indonesian economy itu udah mulai terjadi, di mana mereka nggak akan mau ketinggalan untuk masuk ke bandwagon atau ke gerbong digitalisasi ini. Jadi menurut saya Bursa Efek Indonesia akan mengalami satu realokasi dari segi weighting ke lebih memberikan ruang kepada perusahaan-perusahaan digital, seiring nanti dengan perusahaan-perusahaan digital tersebut akan IPO. Dan saya inginnya belajar dari China tech companies juga. Alangkah baiknya kalau perusahaan-perusahaan kita home listingnya itu di Indonesia. Karena dengan home listing di Indonesia lah, di situ kita memiliki keterikatan baik dari segi ya karya-karya putra bangsa kita ini, listing utamanya ada di sini. Boleh ada dual listing atau ada instrumen lain yang di trade di luar negeri, tapi mereka punya home base di sini. Kemarin saya ditanya banyak orang nih, Ellen, abis sesi kita kan terus Bukalapak turun secara drastis. Nah, saya bilang kepada teman-teman, if you invest for a short term, itu jangan pernah tanya mengenai tren. Karena kalian pasti akan trade based on technical issue. Saya ini seorang investor yang memiliki pemahaman fundamental investing, di mana kalau saya menganalisa dalam investasi itu,
ya butuh berbulan-bulan dan punya data yang sangat long term. Jadi pertanyaan pertama, apakah negaranya benar? Indonesia sangat benar. Karena Indonesia ini negara yang berkembang, kita udah tahu the writing is on the wall bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi nomor 4 terbesar di dunia. Oke, aman Indonesia. Sektor dulu. Sektornya tech companies, benar banget. Sektornya consumer goods, karena Bukalapak itu ada di penjualan UMKM, benar banget. Jadi udah dari sektor benar. Perusahaannya benar nggak? Kita lihat orangnya. Kita lihat manajemennya. Saya kemarin lihat manajemennya cukup mumpuni. Kawan saya Kamal dan foundernya Zaki, Fajrin, orang-orang yang hebat semua. Oke. Dan tentunya harus dibuktikan dengan kinerja dan performance mereka. Karena ini pertama kali mereka memperlihatkan open the kimono. Nah, ini yang namanya kan open kimono kepada publik. Tapi I give them the benefit of the doubt. Dan saya bilang, dan itu saya terbuka, sebagai long term pasti benar. Nah, kalian masuknya di harga berapa dan jualnya di harga berapa, that I cannot comment. Karena menurut saya investasi yang di dalam konsep investasi saya is more medium to long term. Jadi kalau memang konsepnya trading dan kita mesti balik kepada technical know-how, technical trading know-how. Itu mungkin ada yang lebih paham daripada saya. Tapi kalau saya bilang, wah ini udah lebih turun dari IPO. Berarti pricing saat IPO, waktu itu demand-nya lagi besar-besarnya, supply-nya kurang. Sehingga pricing-nya tinggi. Nah sekarang kan mengikuti pasar. Dan as simple as when the demand is high, the supply is limited, harganya pasti akan naik. Dan kalau kita bisa memahami seperti itu, volatilitas naik turun selama masih dalam kategori normal market movement, justru kalau lagi turun ini saya menganggap is a buying opportunity. Ada kesempatan untuk beli yang kemarin nggak sempat beli pada saat IPO. Gitu Ellen. Luar biasa sekali. Sebetulnya ini saya mau nanya banyak, udah siapkan list pertanyaan. Tapi mendengar pemaparan Pak Sandi, saya jadi pengen nanya, ada tambahan pertanyaan lain lagi nih Pak Sandi. Silakan. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya tadi kelupaan kasih disclaimer teman-teman semuanya bahwa acara kita hari ini sifatnya edukasi dan tidak ada rekomendasi untuk beli dan jual saham ya. Dan dalam investasi mengandung risiko yang wajib diantisipasi masing-masing. Oke. Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, ini... Sekaligus saya juga mau kasih disclaimer. Saya tidak memiliki satu lembar pun saham yang tadi kita bicarakan, beberapa perusahaan tadi, yang saya sudah disclose adalah yang sudah ada di LHKPN, yaitu laporan harta kekayaan pejabat negara, di mana kepemilikan saham saya mayoritas itu ada di Saratoga dan seluruh investasi yang ada di bawah grup Saratoga itu sudah saya disclose. Jadi jika saya tidak akan memberi rekomendasi maupun juga akan baik beli, jual atau invest long term yang berkaitan dengan specific counter. Terima kasih Ellen untuk mengingatkan. Terima kasih banyak Pak Sandiaga, sebuah pencerahan yang sangat menarik sekali, di mana Bukalapak ini merupakan salah satu pionir unicorn teknologi yang listing di Bursa Indonesia yang pastinya memberikan harapan buat teman-teman investor semua dan unicorn lain untuk juga IPO di Indonesia, meramaikan pasar modal Indonesia. Pak Sandi, ada beberapa pertanyaan saya terkait hal ini. Yang pertama adalah dengan masuknya perusahaan-perusahaan unicorn tech di Bursa Efek Indonesia, di sini kapitalisasi pasar saham menjadi sangat besar sekali. Nah, namun yang ingin saya tanyakan ke Pak Sandi adalah bagaimana dengan minat investasi, terutama dari investor institusi asing yang sempat hengkang dari Indonesia, mungkin karena masa pandemi. Sekarang sudah cukup kembali. Kemarin saya perhatikan juga banyak sekali beli saham Bukalapak, beberapa saham blue chip juga seperti BCA dan BRI. Nah, bagaimana caranya menarik minat investor asing ini untuk kembali ke Indonesia supaya menambah demand juga untuk
untuk saham-saham di Indonesia ini, dan pastinya untuk sektor real juga. Jadi waktu saya aktif di pasar modal Indonesia, bursa dulu namanya Bursa Efek Jakarta, sekarang Bursa Efek Indonesia. Di saat itu investor asing itu 70%, Ellen. Dan investor Indonesia itu 30% malah atau di bawah. Pada saat itu jumlah registered trading accounts, yaitu masyarakat yang berinvestasi aktif di Bursa Efek Indonesia itu atau Bursa Efek Jakarta saat itu, seingat saya itu masih di bawah 500.000, jadi masih sedikit sekali. Nah, waktu itu kita menyalahkan diri kita sendiri, kenapa kok mayoritas ini semua didominasi oleh investor asing. Sehingga jika ada peningkatan kapitalisasi pasar atau peningkatan harga saham, yang menikmati keuntungan itu adalah investor asing. Dan akhirnya kita genjot habis-habisan meningkatkan jumlah investor dan jumlah perusahaan yang IPO. Dan sekarang kalau tidak salah sudah di bawah 50% justru investor dalam negeri yang meningkat tajam, dan dari segi jumlah maupun dari segi proporsinya dari total Bursa Efek Indonesia. Nah, pertanyaan Ellen tadi, bagaimana menarik minat investor asing untuk bisa kembali ke Indonesia? Dan menurut saya, dan ini sudah juga saya alami dalam bertahun-tahun dan saya amati 4-5 tahun terakhir setelah saya tinggalkan dunia investasi secara aktif, adalah mereka karena Indonesia ini adalah emerging markets, mereka akan mengikuti daripada advice chief investment officers dari masing-masing institusi. Jadi, dan chief investment officers itu kan punya dari emerging markets, Indonesia itu mungkin nggak terlalu besar ya porsinya dari emerging markets. Tapi kalau kita lihat dari sektoral, cara menarik yang terbaik ini adalah jika kita mampu untuk menghadirkan kebijakan pemerintah yang jelas terhadap bagaimana masa depan perusahaan-perusahaan ini bisa bertumbuh dan menghasilkan profit bagi pemegang saham. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dari sisi pemerintah. Dari segi para pelaku usahanya, perusahaan-perusahaan ini mampu mengambil peluang-peluang saat pandemi ini bisa bertahan dan mampu untuk melakukan langkah-langkah yang menstabilkan perusahaannya dan justru memberikan proyeksi yang baik. Kalau tidak salah, banyak perusahaan yang di tengah pandemi ini justru meningkat profitnya. Dan ini merupakan sinyal yang baik untuk investor asing. Dan kembali kepada dua hal. It's about momentum, dan kedua about sentiment. Jadi saya menjaga narasi kita Indonesia sebagai Indonesia Incorporated ini, sentimennya harus selalu positif. Jadi harus selalu kita proyeksikan kepada dunia luar, nggak usah mengada-ngada, tapi apa adanya, tapi memberikan kesan optimisme. Itu akan sangat berpengaruh kepada para investor asing, di mana kita semua united menyuarakan suatu hal yang sangat positif, dan itu akan membangun sentimen yang optimis. Yang kedua, momentum. Nah, inilah momentum kita mengambil masa di tengah pandemi dan menuju kepada hidup berdampingan dengan COVID. Indonesia itu meningkatkan, tadi kemarin kan saya bilang, 6.000, 6.100 saya lagi liatin portfolio kita. Dan kalau kita lihat weighting portfolio di luar negeri, semakin banyak tech companies. Dan ya, menurut saya caranya yang paling baik untuk investor asing itu adalah semakin banyak tech companies yang ada di Indonesia itu IPO. Jadi mulai dari mungkin Buka, setelah itu GoTo, setelah itu
Traveloka maupun fintech company OVO dan ya beberapa nama-nama lain yang sudah masuk ke dalam kategori unicorn. Saya dengar Blibli sudah masuk juga, terus dari EduTech ada beberapa nama seperti Ruang Guru, juga ada dari HealthTech, ada Halodoc dan lain sebagainya. Jadi menurut saya Ellen, semakin banyak perusahaan ini IPO, semakin tinggi minat dari investor asing akan masuk ke Indonesia. Oke, Pak, ini sebenarnya saya punya banyak pertanyaan, tapi sepertinya waktu Pak Sandiaga terbatas, jadi saya coba pilih-pilih nih. Pak Menteri, tadi sempat disebutkan juga bahwa saat ini jumlah investor dalam negeri kita lebih banyak. Dan menurut data yang saya dapatkan dari IDX, yang menarik adalah 72% investor kita adalah investor retail dan merupakan usia milenial dan Gen Z, 18 tahun sampai 40 tahun. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa menarik, Pak, terutama di bulan Januari ketika market kemarin rally. Tapi yang jadi problem adalah teman-teman investor retail ini, mereka seringkali ikut herd community dan pada akhirnya ketika harga saham berfluktuasi, volatile, ini mereka datang dan pergi. Nah, mungkin Pak Sandi punya tips untuk teman-teman investor retail yang baru mulai. Jadi, this is what separate boys from the men. Saya selalu bilang, volatility itu adalah menguji nyali kita. Dan karena saya ada di grup atau mahzab ya, mazhab fundamental investing, value investing. Waktu di Instagram kita ngomong tentang Warren Buffett. Betul. Volatility ini, jadi saya selalu mengikuti apa yang menjadi mantra dia, yaitu adalah kombinasi antara greed and fear. So kita mesti greedy when everybody else is fearful. Dan kita mestinya fearful when everyone else is greedy. Jadi konsepnya begini, kalau kita udah menentukan valuasi dari pasar modal dan kita sudah mengikuti, kan ada PE ratio, ada price to book ratio, maupun rasio-rasio lain yang menentukan sesuatu mahal atau ya nggak pernah ada perusahaan murah ya, tapi perusahaan itu tepat dari segi valuation-nya dan memiliki prospek yang bagus. Jadi kalau ada volatility itu, orang-orang biasanya takut, maybe that's a good time to buy. Tapi at what price itu yang kalian harus research dengan sangat jitu dan komprehensif. Jadi saya bangga bahwa anak-anak milenial ini sekarang terbuka untuk berinvestasi di pasar modal. Tapi saya ingin menyarankan, please use pasar modal ini sebagai tempat untuk berinvestasi, bukan untuk berspekulasi. Jadi saya lihat kemarin saya sempat nyebut juga di IG Live about Robinhood. Banyak orang-orang itu, dan karena sangat gimmicky dan sangat ada gamifications dari investing ini, akhirnya banyak yang melihat ini sebagai hiburan, padahal itu sangat yang tidak disarankan menurut saya. Jadi untuk anak-anak muda, invest in the long term. Nih, sebagai contoh, dan ini I'm a real witness of this situation. Saham Astra International sekarang berapa, Ellen? Ya, coba saya cek ya Pak ya. Coba cek ini. Nggak hafal saya Pak. Saham Astra International pernah menyentuh Rp350 di zaman saya. Ini sekarang saya cek. Astra ASII ya. Ini. Saya cek aja Pak. Nih. Kebetulan saya baru nggak banyak di Rp5.100. Seingat saya, dia pernah split beberapa kali.
Tapi ini Rp5.100 kalau splitnya let's say, seingat saya 2 kali itu, mereka itu mungkin nilainya antara 50 sampai 60 ribu rupiah. Pakai old reference ya. Bandingkan dengan harga 350 sampai 400 rupiah saat krisis tahun 97, kurang lebih 20 tahun yang lalu. Sudah pernah stock split juga, Pak? Sampai Sudah pernah stock split. Iya. Jadi kalau kita sabar dan kita believe di fundamental of the companies and a very good management team yang menjalankan itu dengan value yang ditanamkan Om William, kita akan sangat menikmati hasil yang luar biasa. Udah dapat dividen, harganya naik, dan saya menyarankan waktu itu setiap kali ada kenaikan yang di luar dari band valuation kita ini, you should take profit. Dan satu nasihat dari Warren Buffett juga adalah you never go wrong when you take profit. Jadi itu yang selalu saya tanamkan, di mana kalau kita prove to be able to select a winner, kita bisa pegang itu untuk continuous time. Dan kita akan menikmati the right to the top. Jadi perjalanan perusahaan itu akan naik turun. Dan itu yang menurut saya mesti dipegang oleh para millennials dan Gen Z yang berinvestasi di pasar modal gitu. Nah, ini yang pengalaman saya yang ingin saya share. Oke, iya. Jadi luar biasa sekali. Jadi lebih ke value investing ya, Pak Sandiaga. Pak, ini mau nanya juga, Pak. Tadi sempat disebutkan tentang perusahaan teknologi di China yang melantai di bursa China, banyak yang melantai di bursa China. Nah, apa sih sebenarnya yang kita bisa pelajari dari perusahaan-perusahaan teknologi di China yang perkembangannya sangat luar biasa sekali dan bahkan bisa mulai nyalip perkembangan dari perusahaan teknologi dari United States. Mungkin dari keduanya apa yang kita bisa pelajari untuk Indonesia, untuk perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia? Pertama, the culture of innovation. Bahwa perusahaan-perusahaan China ini menjadi yang terdepan dari segi inovasi, dan itu mendapat fasilitasi yang luar biasa dari stakeholders, bukan hanya pemerintah, tapi R&D, development-nya universitas, institusi pendidikan yang mendukung, dan kebijakan yang berpihak terhadap inovasi. Jadi itu yang pertama, the culture of innovations. Yang kedua, the culture of entrepreneurship. A new breed of Chinese entrepreneurs ini sekarang, ya benar-benar amazing gitu loh. Tiba-tiba muncul anak-anak muda yang luar biasa educated and entrepreneurial at the same time. Dan ketiga, the size of the market. Karena China itu kan ya satu negara yang punya market yang sangat besar dan juga punya kemampuan untuk menerapkan satu kebijakan yang sama di seluruh negeri. Bedanya sama Indonesia di situ. Kita tentunya dari segi struktur berbeda, tapi kita juga memiliki justru peluang untuk para UMKM daerah, karena di setiap daerah di sini juga berbeda dan membuka peluang kolaborasi. Jadi kalau China kuat mungkin dari segi inovasi, dari segi entrepreneurship, dan dari segi market yang besar, Indonesia itu kuat dari segi diversity. Nah, diversity ini akan memompa adaptasi dan kolaborasi. Jadi ini kalau kita lihat, kita bisa belajar dan kita justru bisa memperkuat. Kalau ditambah lagi, kan ini cuman tunggu waktu aja China akan ngambil alih dari Amerika sebagai the largest economy of the world. Jadi Amerika juga dengan ya mirip-mirip sama kita 300 juta penduduk, tapi menjadi superpower karena mereka ekonominya jauh lebih kuat dari sebuah semangat yang
dulu disebut sebagai American Dream. Apa itu American Dream? Jadi setiap keluarga di Amerika itu memiliki mimpi. Mimpi pertama adalah education. Kita harus mampu untuk mencetak generasi muda yang ke depan yang jauh lebih tercerahkan dan memiliki pendidikan. Yang kedua, American Dream, to own a house, to own a car. Nah, ini udah terjadi di Indonesia. Indonesian Dream itu kan to own a motorcycle. Makanya ya ekosistem kita sangat bergantung terhadap waktu itu industri berbasis otomotif karena it's part of the Indonesian Dream, punya kendaraan. Dan dari best practices negara-negara lain ini yang bisa kita tangkap untuk pembangunan kita yang lebih baik. Dan kalau kembali ke ekonomi kreatif, saya baru dengar presentasi dari Deloitte kemarin, di mana Indonesia itu hebat loh. Dari segi ekonomi kreatif kita nomor 3, Mbak Ellen. Setelah Amerika dengan Hollywood, Korea dengan K-pop, Indonesia ini sekarang udah di 7,44% kontribusi ekonomi kreatif ke ekonomi Indonesia, PDB Indonesia gitu, PDB ekonomi Indonesia yang menunjukkan bahwa 1.100 triliun yang diciptakan oleh sektor ekonomi kreatif ini akan menjadi lokomotif dari pembangunan kita ke depan. Luar biasa sekali. Pak Menteri, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Saya kasih waktu lama sekali untuk Pak Menteri, bahkan mungkin jika mau lebih dari jam 2 silahkan jika berkenan, jika ada waktu. Jangan nanti para M-trader bosan dengerin saya. Iya, karena pertanyaan terakhir saya ini justru menjadi pertanyaan yang sangat penting sekali. Jadi take your time. Kita semua ingin tahu, Pak Menteri, perjalanan Pak Menteri dari masa kanak-kanak, kemudian berjuang menjadi entrepreneur yang mungkin sudah diceritakan sedikit di Instagram Live kemarin, kemudian hingga sekarang menjadi menteri yang sangat luar biasa sekali, yang sangat menginspirasi sekali. Mungkin apa sih yang kemarin belum diceritakan di Instagram Live bisa diceritakan Pak Menteri, supaya kita juga bisa mengikuti jejak, karena kami percaya bahwa success leaves clues. Jadi saya pernah baca buku Ellen, buku tipis banget gitu loh, bahwa hal-hal utama yang perlu kita ketahui itu kita belajar di TK. Jadi waktu kita kindergarten, waktu kita ya kalau di kita namanya TKA, TKB gitu ya, kalau sekarang namanya kindergarten K1, K2 gitu kali ya, Ellen. Ya. Nah, mengenai hal-hal yang sangat fundamental dalam hidup kita. Saya selalu diajari oleh ibu saya untuk disiplin. Menghargai orang, dan kalau berjanji itu menepati janji. Kalau kita janjian sama orang itu on time, dan kalau diberi kesempatan itu memberikan yang terbaik yang kita miliki. Itu saya belajar waktu di masa TK. Jadi saya ingat banget, saya dimarahin sama ibu karena telat pulang ke rumah main bola sama teman-teman, pulang baju kotor penuh lumpur, dan ibu memberikan peraturan bahwa kita jam 5 sore itu udah harus pulang ke rumah, mandi, siap-siap, sholat maghrib, terus belajar, makan, dan persiapan untuk istirahat. Saya pulang kalau nggak salah waktu itu jam 5:20. Dan itu saya dihukum, dan zaman dulu tuh masih boleh dihukum, sekarang kali udah nggak boleh ya. Zaman sekarang, dulu tuh kita disabet pakai sabuk sama ibu, dan literally physical gitu. Dulu masih acceptable, now no longer acceptable. Tapi saya sekarang terima kasih sama ibu saya karena itu melatih saya disiplin. Dan ternyata apa yang saya pelajari saat itu sekarang saya terapkan
baik pada waktu saya di dunia usaha, profesionalisme, memberikan yang terbaik yang kita miliki, selalu tepat janji. Pada investor itu kan investor menghargai kita kalau kita tepat janji. Kalau kita amanah. Kalau kita bilang A terus kita ngasihnya C gitu kan kecewa orang. Kecuali dikasihnya A++ gitu loh. Ada upside surprise gitu loh. Tapi kalau kita kasihnya A minus ya kecewa orang. Terus tepat waktu. Nah ini yang diajarin di dunia investment. Begitu kita go public, kita dikasih tenggat waktu. Waktu yang diberikan kepada kita untuk mengumumkan laporan keuangan kita. And if you are late, you are punished. Karena kalian nggak bisa dipercaya. Dan itu sama ceritanya sama saya terlambat 15-20 menit pulang ke rumah. Dan saya berterima kasih sekali sama ibu saya diajarin secara disiplin. Malah agar kita ingat itu ya betul-betul dihukum. Nah sekarang ini teknik hukumannya berbeda gitu. Saya nggak bisa ke Sulaiman ambil penggaris terus keplak tangannya gitu lagi. Saya bisa dilaporin ke KPAI sama pengasuhnya gitu loh. Atau sama istri saya sendiri. Jadi sekarang kita mestinya memberikan satu konsep mungkin yang saya sebutkan sebagai PHCS. Pemutusan hubungan cinta kasih sementara. Jadi kalau saya lagi marah itu yang biasanya dia datang minta dipeluk atau dicium gitu ya saya cuekin gitu. Karena dia tahu banget kalau saya lagi marah. Dan kemarin beberapa kali lah dia ngelawan perintah dari gurunya, misalnya dia disuruh ngaji terus dia ngelawan itu saya marahin dan dia tahu saya marah. Jadi itu mengenai kedisiplinan. Nah, yang kedua yang saya pelajari juga dan ini sebetulnya ada juga di dunia investasi dan tadi udah disebutkan oleh Mbak Ellen. There is a comfort in number. Yaitu saya belajar di TK dan diajarin oleh ibu saya juga kalau memulai sesuatu yang beresiko itu lebih baik tidak sendiri tapi mengajak beberapa teman. Misalnya menyeberang jalan. Saya selalu diajari oleh ibu cari tempat penyeberangan jalan, lampunya pastikan merah dan hijau untuk kita menyeberang. Dan seandainya masih takut, berpegangan tangan sama teman-teman. Dan itu yang saya pakai sekarang di dunia investasi. Bahwa saya percaya bahwa 2 heads are better than 1, 3 heads are better than 2. Dan jika kita berinvestasi, bermitra dengan nilai, values, serta tujuan yang sama, vision dan mission yang kita share, saya percaya sekali tentang kemitraan partnership. Dan setelah go public itu kan bermitranya sama banyak orang. Tiba-tiba tadinya mitranya cuma sama Pak Edwin misalnya atau sama keluarga Pak William, tiba-tiba kita bermitra sama mungkin 700-800 orang yang berpemikiran sama. Ingin maju dan ingin cuan bersama. Nah itu ibaratnya kita berpegangan tangan sama orang-orang. Itu juga saya pelajari di masa kecil saya gitu. Bahwa bertemanlah, silaturahim, dan sekarang saya belajar silaturahim itu bukan hanya memperpanjang umur, tapi juga melimpahkan rezeki. Jadi kayak 1000-an lebih ini yang mendengarkan ini, komunitas M-Trade, these are your communities and these are your strength. Kekuatan kita di sini gitu. Dan
research membuktikan bahwa ya kalau kita punya komunitas yang kuat di bidang investasi, makanya investment kita juga akan kuat. Tapi yang perlu dihindari adalah herd mentality. Ikut-ikutan. Justru itu yang harus kita hindari. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang saya ingin sampaikan adalah spirituality. Bahwa at the end of the day, mau itu investasi, mau itu pekerjaan, politik sekalipun, we can only strive for the best. Tapi God will determine the rest. Jadi saya selalu diajarin dulu waktu kecil memulai sesuatu itu dengan berdoa. Karena apa yang kita coba, apa yang kita lakukan itu hanya merupakan ikhtiar kita. Hasilnya tentunya yang di atas yang menentukan. Jadi itu 3 pedoman pegangan yang selama ini saya pegang. Dan mudah-mudahan ikut bisa menemani para M-trader dimanapun M-trader berada, bahwa disiplin when you do investments, that's number 1, and always focus on key metrics of your investments. Kedua adalah there's a strength in number. Jadi ya Pareto lah, 20-80. Bursa kita ini dikuasai oleh mungkin 20% daripada anggota bursa yang mendeliver 80% or 85% of the performance. Jadi fokus on that Pareto karena there's a strength in numbers. Dan tanya kalau nggak tahu, kayak kita mau menyeberang jalan gitu, tanya rambu-rambunya di mana. Ikut komunitas M-Trade salah satunya. Dan terakhir, sisi spirituality, bahwa everything we do at the end of the day yang menentukan itu yang di atas. Dan saya yakin jika kita tetap menerapkan sisi kebermanfaatan, kita akan bisa menjadi orang yang sukses dalam berinvestasi, dalam kehidupan, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Apalagi terima kasih banget nih Ellen udah pakai Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Itu Kemenparekraf yang ikut memilihkan logo itu dan disetujui oleh Pak Presiden Jokowi. Dan ini menjadi moto kita bahwa bursa kita harus tangguh dari segi volatilitas dan harus tumbuh. Target kita berapa? Kemarin kita call angkanya, Ellen? Untuk pertumbuhan? Untuk indeks kita berapa? Oh, indeks ya. Jangan ditarget, Pak. Nanti teman-teman kita jadi FOMO, Pak. Oke. Ya, akhir tahun sih sebenarnya saya melihat ini mungkin sampai ke angka 6.800 itu untuk optimisnya, sedangkan untuk yang konservatifnya mungkin di angka 6.500 ya. Ya, jadi semoga bisa tercapai dan juga aku lebih panjang 2025. Aku call 2025 di mana Indonesia menjadi 80 tahun merdeka, kita ada di 10.000. Amin, amin, amin. Senang banget dengarnya. Senang banget dengarnya. Pak Sandi, tidak terasa kita sudah hampir berada di penghujung acara. Sebenarnya saya sangat senang sekali dan pengen dengerin yang lama, tapi pastinya waktu dari Pak Menteri ini sangat terbatas dan kita sangat menghargai 1 jam yang sangat berharga dari Pak Sandiaga Uno. Pepatah mengatakan bahwa proximity is power. Dengan siapa kita bergaul, seperti itulah kita akan menjadi. Tidak semua orang punya kesempatan untuk bergaul secara dekat dengan orang-orang luar biasa seperti Pak Sandiaga Uno. Tetapi melalui acara hari ini, kita semua bersama-sama bisa memahami value-value hidup dari Pak Sandiaga Uno yang pastinya success lives close. Semoga kita semua bisa menjadi berhasil, sehat, bahagia seperti Pak Sandiaga Uno. Mungkin satu closing statement untuk teman-teman kita dengan semangat kemerdekaan 76 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, supaya kita semua semakin semangat menghadapi pandemi
dan bebas finansial, dan pastinya bebas kebahagiaan kita juga ya. Jadi kita bahagia bukan ditentukan oleh seberapa banyak uang kita gitu. Mungkin satu closing statement-nya Pak Sandiaga Uno. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas agar kita bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together with M3, yes, we can do it. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Together with Kemenparekraf, we can do it. Bersama Pak Sandiaga Uno, we can do it. Terima kasih banyak untuk Bapak Sandiaga Uno dan juga untuk Kemenparekraf. Sukses selalu untuk Indonesia. Salam profit. Salam profit. Terima kasih Pak. Pamit dulu. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi acara kita bersama dengan Pak Sandiaga Uno, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Dan mohon maaf sekali, seperti yang saya katakan hari ini, kita tidak ada rekomendasi saham. Nah, untuk rekomendasi saham atau untuk review market update-nya kita akan berikan pada hari Senin nanti di Monday Morning Briefing bersama dengan saya, coach-coach dari M-Trade yang sangat luar biasa ini, dan juga pastinya dengan Coach Andre Benas, Chief of Equity Research Officer kita jam 8.15. Untuk bergabung silahkan menjadi VIP member M-Trade dengan cara ke mtrade.id dan juga masuk di situ juga. Teman-teman jangan lupa follow juga Instagram Bapak Sandiaga Uno @sandiuno karena di situ banyak sekali insight-insight yang beliau bagikan, value-value-nya, supaya teman-teman bisa ketularan juga nih, sukses luar biasa seperti Pak Sandiaga Uno. Follow Instagram @sandiuno dan pastinya juga Instagram mtrade_id. Terima kasih semuanya, selamat berakhir pekan, dan rekaman dari acara ini masih bisa dilihat untuk VIP member kita. Saya Ellen May, semoga bermanfaat. Salam profit, sehat selalu. Terima kasih untuk tim dari Kemenparekraf dan Markom dari Ellen May M-Trade. Ya, thank you so much. Bye-bye. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.